Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid darain amin. ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر أعني العلم بأعمال الجوارح وإلى علم باطن أعني العلم بأعمال القلوب. Kemudian sesungguhnya ilmu muamalah terbagi dua, satu ilmu zahir, dua ilmu batin. Yang saya maksud dengan ilmu zahir adalah ilmu amal-amalnya anggota badan. Dan yang saya maksud dengan ilmu batin adalah ilmu amal-amalnya hati. Wal jari 'alal jawarih imma 'adatun wa imma ibadah. Yang berlaku di anggota badan kalau tidak adat ya ibadah. Naam, sebagaimana sudah kita pahami, tapi adat bisa dirubah menjadi ibadah idza saluhatin niyyah. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Di Zubat diterangkan tidur itu udah kebiasaan harian. Lakin bi fadlillah wa rahmatihi jalla jalaluh, orang kalau tidur dengan niat supaya nanti bisa bangun qiyamul lail, bisa tahajud, maka tidurnya berpahala. Kalau makan niat untuk taqawwi dan ibadah, makannya berpahala. Karena itu memperbaharui niat dianjurkan oleh ulama. Apapun yang akan kita kerjakan. Wa 'allamana masyayikhuna, guru-guru kami mengajarkan, ada juga untuk memperbanyak pahala itu niat yang dilakukan untuk seumur hidup. Sudah sering saya utarakan itu. Saya niat thalabul ilmi madumtu hayya, selama saya hidup. Apa saja. Tapi selain niat yang untuk seumur hidup itu, memperbaharui niat harian, dan setiap kita akan mengerjakan sesuatu ya ahsan, aula wa ahsan. Anda kedatangan tamu, Anda temui, ngikuti adat lah. Ada tamu ya ketemu, yang gak ada pahalanya itu. Perbaharui niat. Saya niat menemui tamu imtithalan li amri Rasulillah. Kemudian waktu memberi jamuan gitu, saya niat menjamu tamu imtithalan li amrillah wa rasulih. Kemudian apapun itu bisa berubah menjadi pahala bi fadlillah jalla jalaluh. Wal jari 'alal jawarihi imma 'adah wa imma ibadah. Yang berlaku di anggota badan kalau tidak adat ya ibadah. Wal waridu 'alal qulub allati hiya bi hukmil ihtijabi 'anil hawas min 'alamil malakut. Adapun yang datang ke hati yang tidak terlihat, hukum ihtijab itu maksudnya tidak bisa dilihat panca indera,
anil hawas, dari panca indera ya. Tapi bisa dirasa kan. Dilihat dengan panca indera tidak bisa, tapi bisa dirasakan adanya. Hati, ruh itu sama ya. Al-qalbu, al-ruhu, al-lubbu, al-aqlu, asma'un ja'at naqla. Wal qasdu minha wahid. Artinya sama saja. Muhtajabun anil hawas, tidak bisa dilihat panca indera, terhijab dari mata, tidak bisa disentuh tangan, tidak bisa dirasa dengan lidah. Ajaib itu hati itu, atau ar-ruh. Tidak bisa didengar telinga, tapi bisa dirasakan maujud. Makanya dibilang min alamil malakut, dari alam malakut. Alam ada dua, alamul mulki, alam dunia ini, alamul malakut adalah alam batin. Anggota tubuh kita keseluruhan ini min alamil mulki kecuali ruh. Ruh min alamil malakut. Memahami ruh sudah pernah saya bahas, ini saya ulang khususan buat santri Darul Hadis dan Ribat. Kan belum lama rame itu di YouTube tuh viral masalah ruh. Jadi begini, apa ayat Qur'annya itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Seolah-olah ayat tadi melarang mempelajari ruh. Di antara pembahasan-pembahasan ulama yang saya baca itu ada penjelasan yang sangat bagus. Saya khulasohkan, saya ringkas gini. Tidak boleh membahas ruh lebih dari yang dibahas ulama. Udah gitu aja. Jadi kalau ada pembahasan di kitab tafsir, di kitab tasawuf ya nanti seperti Ihya, kitab Syarh Ajaibil Qalb, enggak apa-apa, harus malah itu. Qul ar-ruh, ar-ruh itu kalimat itu ada di Quran. Masa kita ada kalimat kita enggak boleh paham maksudnya, enggak boleh paham kemana larinya ini pemahaman, ya enggak mungkin dah. Lebih dari yang disampaikan Rasulullah SAW dan ditafsiri serta dijelaskan oleh ashabuhu wa wurrathuhu, waris-pewaris Nabi, lebih dari itu tidak boleh. Tapi seukuran yang sudah mereka ucapkan ya harus paham. Masa kita baca Ihya nggak boleh paham, kita Syarh Ajaibil Qalbi, baca tafsir nggak boleh paham, ya nggak mungkin dah, tetap harus dibahas. Lebih dari itu nggak boleh. Kemudian di antara pembahasan yang saya baca juga itu satu-satunya ciptaan Allah di kita ini, di zat kita ini, yang diberi titel min amri rabbi ya cuma ruh. Nggak ada ayatnya. Qul al-yadu min amri rabbi. Qul ar-ra'su min amri rabbi. Qul al-jasadu min amri rabbi, nggak ada. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Dari urusan Tuhanku. Karena itu pernah juga saya dengar pembahasan salah satu ilmu yang sampai saat ini belum tuntas pembahasannya ya masalah ruh. Itu baik ulama agama atau peneliti-peneliti yang bukan dari agama. Dalam itu Allah, ciptaan Allah yang luar biasa itu. Akalnya sama ya, akal ruh. Jadi kalau kita baca kitabnya ulama kita, ulama Islam, itu istilah ruh qalb sama. Nah, kalau kita baca pembahasan-pembahasan di luar Islam ya jelas beda. Ruh dengan akal di luar itu dibedakan. Tapi kalau di kitab-kitab ulama ar-ruh, al-aql, al-qalb, al-lub, syai' wahid. Maknanya satu. Karena itu yang harus
selalu dibersihkan setiap hari dengan sholat 5 waktu adalah ar-ruh, al-qalb, sayang, 1000 sayang. Murid-murid Nabi Muhammad SAW ya kita ini, talamidi Rasulullah. Awalu talamidin Nabi as-sahabah, thumma tabi'in, thumma tabi'ut tabi'in ila zamanina, ya kita ini. Sayang begitu di zaman kita jarang dari kita yang berhasil mandi dengan sholat 5 waktu. Padahal kan jaminannya kalau sholat 5 waktu itu betul-betul dilaksanakan sesuai yang diajarkan Nabi, tidak tersisa dari kotoran sedikit pun pelaku sholat 5 waktu. Sama dengan orang yang mandi di sungai, kalau nggak salah itu saya pernah baca hadisnya itu. La yabqa min daranihi syai' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ulama-una yang sudah naik ke derajat wilayah, baik dari Alawiyin atau tariqah-tariqah yang lain-lain, itu mereka mengajarkan cara sholatul muqarrabin. Itu ketinggian lah tuh kalau buat kita kejauhan. Pelaku-pelakunya itu diantaranya yang terkenal itu Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Hasan bin Saleh Al-Bahr, itu terkenal itu, hebat tuh kalau sholat. Wa Imamul Jami' Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan kalau sudah sholat nggak ingat apa-apa itu, mustaghrib billah. Nah, untuk kita banyak saya ditanya bagaimana caranya sholat supaya bisa khusyuk. Kalau ajaran yang berlaku kan suruh merenungkan kan. Satu, sebelum hadir ke Allah, jangan Allahu Akbar dulu. 2, begitu masuk ke sholat, tapi ini jelas harus mengerti bahasa Arab. Jadi kalimatan dari kalimat per kalimat, bacaan sholat itu direnungkan maknanya, ditafakuri, dirasakan. Itu yang nasihat guru-guru kan seperti itu. Tapi yang bisa praktek dengan teori itu ya nggak semua. Kalau saya punya cara begini, kalau ini bisa dipakai orang yang bisa bahasa Arab, ya bisa, yang nggak bisa bahasa Arab juga bisa. Apa? Begitu masuk ke sholat, langsung doa aja. Sambil mulut baca bacaan sholat, doa iftitah, Fatihah, surah, sambil itu dilakukan, hati kontak, minta ke Allah. Tapi tolong yang mau pakai kaifiyah saya ini jangan minta dunia kalau di dalam sholat. Kacau nanti sholatnya itu. Ini lagi diajarin biar bisa khusyuk, akhirnya larinya jadi ingat toko yang belum laku lah, yang rumah belum laku, butuh fulus, buyar sholatnya. Bukan ke sana maksud saya. Jadi yang diingat itu minta ampun. Kalau lagi ingat tentang dosa di masa lalu, jangan ingat kejadian yang dilakukan saat berdosa loh. Tolong. Ini yang saya ajari ini sudah ada yang berhasil, tapi banyak yang salah paham dengan maksud saya. Contoh maksud saya begini, ada orang, naudzubillah tsumma naudzubillah, pernah berzina umpama. Dia di dalam sholatnya minta ampun, tapi yang dia ingat kejadian waktu dia di hotel, kacau lagi nih orang dah. Itu namanya nostalgia dosa di masa lalu, ngawur. Jadi ingat aja bahwa kita ini punya salah besar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Nah, ketika kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dakhilis shalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sholawat Ibrahimiyah, ya itu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaat Rasulullah supaya disyafaati, bisa dibersihkan dari dzunub dan lain-lain. Ini setahu saya, sepengalaman saya, ahsanul kaifiyat,
paling bagusnya cara dan paling gampang dipraktekkan liman aradal khusyu'a wal hudura fi salatihi, bagi yang ingin merasakan khusyuk dan hudur di dalam sholatnya. Nah, bagi yang paham betul bahasa Arab, boleh naik ke kaifiyah dari masyayikhuna tadi. Per kalimat direnungkan. Waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu betul-betul kontak ke Allah. Sesuai kalimat-kalimatnya itu lebih baik memang. Cuma kalau itu muqayyad, terikat bagi orang yang mengerti bahasa Arab. Kembali ke Yahya. التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت إما محمود وإما مذموم. Terkadang ada yang terpuji, terkadang ada yang tercela. Kalau kata Sayyidi bin Arabi, kalau saya nggak salah ingat ya, 70.000 khotir ya tiap hari itu. Gerakan hati, gerakannya ruh. Lakin alhasil, ribuan kerentak atau khotir bicara hati itu, gerakan hati itu aslinya berapa, saya tidak akan masuk ke perdebatan itu. Sebab Sayyidi bin Arabi insahha, kalau beliau kalam begitu, itu ya hasil tajribah beliau atau sesuatu yang beliau diberitahu lewat ilham. Ada lagi yang bilang sekian, ada yang bilang sekian. Lalu menurut saya banyak lah. Kayak nafas itu. Nafas ada yang bilang 24.000 ya kalau saya nggak salah ingat. Ada yang nyoba beda. Ya walhasil nggak perlu ribut masalah angka. Angkanya nafas berapa, angkanya khotir berapa. Yang perlu diributkan itu bagaimana caranya si keluar masuknya nafas atau setiap khotir bisa zikir Allah Allah, atau hu Allah, atau sallallahu ala Muhammad, atau la ilaha illallah. Terserahlah, yang penting menyebut Allah, mau pakai sholawat, mau pakai apa, sambil ingatannya, itu yang penting itu. Banyak orang yang berhasil melanggengkan khotirnya dengan bacaan Allah Allah, melanggengkan nafasnya dengan hu Allah atau Allah Allah, tapi afkaruh tetap kemana-mana. Bukan itu yang dimaksud oleh ulama'una wa habaibuna wa masyayikhuna. Yang dimaksud itu al-jam'u. Yang terkenal memakai zikir khotir itu kan Thariqah Naqsyabandiyah ya. Memakai latifah itu, latifatul qalbi, latifah ini, latifah itu. 7 latifah kalau saya nggak salah ingat. Diisi dengan Allah Allah. Kalau Alawiyah pakainya zikir nafas, hu Allah, hu Allah. Dan yang saya dapat keterangan dari guru-guru itu, ke Khalil Bangkalan juga ada ijazah zikir nafas. Alhamdulillah saya ada isnadnya. Syekhu Masyaikhina Ki Armia, kemudian Sayyidi Ki Sa'id, itu saya dapat ijazahnya lewat Ki Ahmad, hu Allah. Kemudian Habib Alwi Bahsin. Habib Alwi Bahsin itu suatu wali di Palembang. Thariqah Alawiyah, saya dapat ijazahnya lewat Syekhuna Ustaz Ali Umar Thayyib Palembang. Dan lain-lain, ada di catatannya di buku saya itu. Lakin Habib Umar bin Hafidh, alhamdulillah saya dapat juga. Cuma yang dari Habib Umar bukan hu Allah, yang dari kitabnya itu Habib Abdullah Al-Idrus. Allah Allah sama la ilaha illallah. Alhasil dari macam-macam ijazah ini, qasdu haula'il gaum, beliau-beliau itu punya tujuan supaya per detik kita ini langgeng ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ini pernah ditanyakan ke Buya sama Ustaz Abu Hamid, saya ingat itu. Lagi kenceng-kencengnya Ustaz Abu Hamid mengamalkan
Saya masih ingat itu. Tahun berapa itu. Ya, juga buat pengingat untuk putra-putra beliau dan cucu-cucunya ya. Saudari masih hidup. Sayyidul Walid waktu itu masih hidup. Jadi tahunnya saya lupa. Pokoknya kisaran saya umur 17 lah itu. Waktu saya di Bandung dulu tuh. Ustaz Abu Hamid lagi getol-getolnya pingin tiap waktu ingat Allah itu. Beliau ngambil kitab, bawa ke tempat duduk yang di depan itu, di teras beliau, di ruang tamu itu. Ditanya, Saudara Imam pernah bahas nggak ini? Yang masalah Allah itu. Masalah Rabbuna Jalla Jalaluh. Yang saya pernah dengar ya saya jawab, yang saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Sampai pingin umrah, sama haji kalau nggak salah, lupa saya, haji apa umrah salah satu itu, sampai berangkat loh. Cuma karena ingin bisa ingat Allah tiap waktu. Saya juga masih ingat pas beliau datang itu, terus beliau ngomong, ternyata biar kita dekat Ka'bah, apa itu tetap aja nggak bisa ingat Allah tiap waktu ya. Jadi nggak beda di sana dengan di sini. Itu yang beliau kalamkan itu terngiang-ngiang di telinga saya itu. Dan memunculkan satu pemahaman di hati saya, Allah la yataghayyadu bil waqt wala bil makan. Kita mau di Indonesia, mau di Mekkah, mau di Madinah. Kalau ghafil ya ghafil, lalai ya lalai, dzakir ya dzakir. Karena itu mujahadah itu perlu itu. Dan cepat dipilih mau pakai apa untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala itu. Mau pakai zikir khatir, apa zikir nafas, apa qiraatul Quran, apa sallallahu alaihi Muhammad. Wasari'u, cepat-cepat. Keburu mati, muskilah. Nggak nyampe-nyampe. Saya ulangi lagi. Gasduhum, maksud mereka itu supaya kita tiap detik ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu memang membantu itu. Zikir khatir, zikir nafas membantu untuk ke sana. Tapi pikiran ini kan liar ini. Kemana-mana ini tiap waktu itu. Itu ana aqulu lakum, saya tidak pernah menemukan satu kaifiyah yang lebih hebat dari kaifiyah Imam As-Sanusi. Ini bukan karena saya fanatik, saya pernah ngaji di Tegal, tidak. Silakan dicoba. Ada ahsanul kaifiyat, untuk liarnya pikiran. Kita sholat, jujur sajalah, pikiran kita kemana-mana. Kita zikir, pikiran kita kemana-mana. Kemudian kita baca Quran, sama. Ikut jalan-jalan ini ke pasar, ke toko, ke teman, ke kejadian masa lalu, ke cita-cita. Nah, Sayyidina Sanusi itu dengan hebatnya beliau punya kaifiyah. Ini nanti hilang ini, nggak liar lagi nih, tertata. Jadi nihayah hasil yang didapat bagi orang yang sudah futuh di dalam ngaji tauhid itu, melihat apapun larinya pikiran ke Allah. Dan itu nyata, dan bukan satu orang yang sudah berhasil. Nah, alangkah baiknya kalau orang itu ya cuma mencampurkan kaifiyah thariqah alawiyah atau thariqah naqsyabandiyah, zikir latifah, zikir nafas, ini pilih salah satu untuk dicampur, sangat sulit, bisa tapi sangat sulit. Nah, digandeng dengan pikiran ini, tafakkur agaid sanusiyah. Ini kalau bisa disatukan, ambil ente. Bisa menjadi orang yang sempurna. Nafasnya berisi huwallah atau Allah-Allah. Bagi yang bisa dua-duanya ya, yang lebih sempurna lagi, qalbnya Allah-Allah. Itu yang saya tahu, guru saya yang di Palembang itu, Ustaz Ali Umar Palembang itu berhasil ya cuma itu. Zikir nafasnya jalan, Allah-Allah dalam hatinya jalan. Nah, ditambah lagi pikiran kita terikat dengan agaid as-sanusiyah. Agaid as-sanusiyah itu sama saja dengan agaid Ghazaliyah. Sumbernya satu, Al-Imam Al-Asy'ari. Kita tidak boleh khianat ya di dalam riwayat. Saya tambahkan di sini.
Kalau Anda bertanya kepada saya, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih di dalam ijazah akademiyah yang di Darul Hadis itu kan ada tuh kumpulan kitab-kitab yang pernah dipelajari oleh Saudara Imam Sayyidul Walid, di antaranya ada Ummul Barahin. Tapi jelas beliau tidak tenggelam di dalam mengajarkan ini. Lalu bagaimana cara beliau bisa kamil? Zikir, nafas, zikir khotir jalan, pikiran beliau tetap ke Allah. Nah, Tariq yang dipakai oleh Ustadz Imam itu hifdzul ahadits dan dalil-dalil Quran itu sudah menyatu itu. Jadi kalau Ustadz Imam itu apapun ada hadisnya. Jadi melihat apapun ingatnya Nabi itu, enggak ada Rasulullah SAW. Apapun. Jadi kalau sampai melihat orang yang jatuh dari kursi nggak sengaja itu keluar dalil. Yang saya tahu di kitab-kitab itu minal mutaakhirin yang begitu itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu tiap orang salaman, man ismak fulan, langsung ingat, sambung, oh namanya ini nyambung ke tokoh ini, gauluhu kata, itu apapun keluar dalil. Dan saya kira kubarul ulama seperti Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang ada di zaman kita sekarang ya, Umar bin Hafidh, Habib Abu Bakar dan lain-lain dah. Itu pasti begitu. Pikirannya itu lompat dari satu dalil ke satu dalil. Nah, orang yang seperti ini kamil sudah. Dan Anda akan mengambil kefiyah yang mana silahkan. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu mikirnya kepanjangan, bergerak untuk wusul ilallah menjadi insan kamil itu dikerjakannya saufa nanti kalau saya sudah pulang nanti. Insan kamil yang saya maksud itu istilah thariqah ya, bukan insan kamil yang asli. Al-insanul kamil yang asli ya cuma satu, Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'ni biqauli insan kamil itu as-salik, orang yang suluk, yang sudah bisa memutuskan nafsunya, nafsul ammarah bisu lulus, nafsul lawamah lulus, terus sampai menjadi kamilah nafsunya itu. Kamilah itu diistilahkan insan kamil, orang yang telah sempurna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan lagi, orang yang seperti almarhum Syekhuna Mu'allim Abdul Mu'id, itu kan hidupnya mutola, itu baca kitab terus. Itu sudah terjadi yang seperti saya omongkan tadi itu. Jadi bicara apapun ingat, oh di kitab ini ada pembahasan ini, di kitab ini ada pembahasan ini, kitab ini ada pembahasan ini. Nah, tapi orang yang mau memakai kaifiyah Saudara Imam, kaifiyahnya Mu'allim Mu'id dan lain-lain itu wahid yang mutala'atul kutub itu sudah nggak dipaksa-paksa lagi, yang sudah jadi jati dirinya, hidupnya memang senang baca kitab, itu bisa pakai itu. Itu pikirannya itu nggak pernah liar lagi. Satu lagi, ada yang di luar yang saya bahas tadi semua itu, orang yang a'anahullah. Nah, cuma ini kan nggak bisa dipelajari ya, terserah Allah itu. Ada orang memang pikirannya selalu dibuat ingat kepada Allah, itu ada memang. Bukan majdzub, bukan. Saya nggak bicara majadzib ini. Jadi karena orang ini serius, dia puasa sunnah, dawamul wudu, kemudian yusalli ala nabi katsir, salat sunnah sampai 100 rakaat, terus ibadah-ibadah itu dikerjakan semua. Biasanya a'anahullah, gerakan pikirannya itu kayak diarahkan sama Allah Ta'ala selalu tafakkur kepada hal-hal yang yanfa'uhu li akhiratih. Itu memang ada. Tapi itu kalau bahasa saya mauhibah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah Ta'ala.
Nah, yang bagus kita pakai cara-cara normal, ambil ijazah dzikir nafas. Sudah saya kasih kan. Silahkan siapa yang mau mengamalkan. Ambil ijazah itu sambil ibadah-ibadah zahir dijalankan. Nah, bagi yang mau ngaji tauhid, bagus. Silahkan pelajari ilmu tauhid. Yang cukup tidak mau ngaji tauhid di mana-mana, mencukupkan dengan di Darul Hadis, ya silahkan, tapi pakai kaifiyah tadi itu. Kaifiyah guru-guru saya yang lain, berbanyak mutalaah kitab sambil tatlubun ma'unah minallahi azza wa jal. Allah yu'inuni wa iyyakum min sami'i hadzal kalam. Semuanya mudah-mudahan bifadlillah menjadi mugarrabin, maftuhin, dzakirin, mahfuzin, ملطوفين على الدوام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.